akan mendengar pengumuman besar, imam besar masjid, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul khairin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya Hati Official TV dimanapun anda berada, ada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Ini kalimat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang bernyawa itu akan dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kalimat yang kedua, wala bulwanakum bisyai'in minal khaufin wal ju'i wa naqsin min amwalihim wa anfusihim was samarat wa basyirish sabirin. Dan ketika Allah berikan ujian dari segala arah, dan orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Inna asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua sedang berduka cita karena kehilangan sosok tokoh, sosok ulama dari kota Madinatul Munawwarah yang begitu dahsyat menyampaikan pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama warasatul anbiya adalah penerus daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dikabarkan bahwa hari ini, hari Kamis, tepatnya pada jam 8.30 kita mendapatkan kabar bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin seluruh kaum mukminin, seluruh kaum muslimin sedunia ini yang mengenal beliau sedang terpukul dan sedang merasa kehilangan beliau. Bahkan sampai-sampai baginda Nabi Muhammad memberikan pesan bahwa ulama itu bak seperti bintang di langit. Andaikan bintang hilang satu, maka bumi akan menjadi gelap. Maka sahabat yang dirahmati Allah, artinya kehilangan ulama akan membuat kita akan kebingungan, akan membuat kita susah untuk mendapatkan ilmu kembali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ulama lah Allah masih menjaga bumi ini tidak terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Allah belum kiamatkan dunia ini. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang mencintai ulama. Karena kata Nabi Muhammad, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sahabat kita mencintai Syekh Ali Jaber. Beliau adalah ulama kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi subhanallah begitu dahsyat dan luar biasa. Banyak titipan dan pesan-pesan beliau serta wasiat beliau sebelum meninggal dunia. Apa-apa saja yang beliau sampaikan dan pesan dan jadi wasiat buat kita semua sahabat. Yuk sama-sama kita lihat videonya berikut ini, dan sehingga kita tahu apa pesannya dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya-Allah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya-Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. InsyaAllah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Dan insyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube.
bacaan ordugan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju, mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah, karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya, semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisakan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah. Nah sahabat, betapa luar biasa. Beliau sudah nitipkan pesan begitu dahsyat kepada kita semua. Satu, pesan beliau yang pertama adalah bahwa beliau ingin melahirkan 1 juta anak-anak penghafal Al-Quran. Kemudian apa? Beliau berharap akan ada nanti imam besar sholat Idul Fitri, Idul Adha
itu adalah dari presiden yang penghafal Al-Quran. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah. Yang keempat, beliau nitipkan agar kita bersahabat dengan Al-Quran, karena Nabi Muhammad sendiri yang memberikan pesan begitu indah. Apa kata Nabi Muhammad, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Man yaqra'ul Quran fa indal Quran yatina yaumal qiyamah bisafa'atikum. Ketika engkau membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi sahabatmu, dan orang yang menjadi sahabat Al-Quran akan merasakan nikmat, dia akan datang nanti memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Yang terakhir, beliau minta tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Maka hafalah Quran, karena Nabi juga punya janji. Apa janjinya Nabi Muhammad SAW? Man hafizul Quran bu sirati yaumal qiyamah ma'as safarati kiramil bararah. Barang siapa yang mampu menghafal Al-Quran, nanti Allah akan bangkitkan dia bersama para malaikat yang akan menyusung tandu kematiannya dan jasadnya sampai ke dalam surganya Allah. Begitu dahsyat dan keutamanya orang yang bisa hafal Al-Quran. Maka belum ada kata terlambat. Jika kau belum bisa hafal Quran, jadikan anakmu penghafal Al-Quran. Jika anakmu sudah tua dan tidak mungkin bisa lagi menghafal Quran, jadikan cucu-cucumu penghafal Quran. Bagaimana caranya? Titipkan di pondok-pondok pesantren yang bisa untuk menjadikan anak-anakmu hafal Quran dan hafal hadis. Sahabatku yang dirahmati Allah, terima kasih ya, kita semua ikut turut berduka cita. Mudah-mudahan kita doakan Syekh Ali Jabir husnul khatimah, dan insya-Allah Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, karena kita yakin Allah sendiri yang pernah berkata, apa kata Allah? Yarfa'in allazina utu ilmi darajat. Allah mengangkat derajat manusia lebih tinggi. Siapa manusia itu? Adalah ulama, orang-orang berilmu. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi tawar sedingin buat seluruh kita yang melihat video dan konten ini. Dan jangan lupa sebarkan konten ini agar kita bisa merasakan nikmatnya pahala jariah nanti di yaumil akhir. Apa sebab? Ilmu yang bermanfaat. Tak dapat kita memberikan ilmu, maka sebarkanlah konten-konten orang yang memberikan ilmu agar terus mengalir juga pahalanya buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat, tetap semangat, satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.